Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Cell menunjukkan seluruh kekuatannya, Gohan, Bulma, dan Dende nampak terkejut dengan kekuatan sebesar itu. Cell minta Gohan untuk jangan mati terlalu cepat karena ini masihlah permulaan. Kemudian Cell bergerak sangat cepat. Dia meluncur ke arah Gohan dengan rasa yang sangat percaya diri. Melihat itu, Gohan sontak begitu kaget, dia nggak bisa membaca arah serangan Cell. Sampai akhirnya Gohan terkena tonjokan nuklir, membuat mukanya sampai kesakitan. Gak berhenti sampai situ, Cell terus menyiksa Gohan menggunakan berbagai serangan cepat. Gohan sendiri cuma bisa pasrah saja menerima berbagai serangan yang menyeramkan. Kemudian Cell melancarkan tendangan madun yang tepat mengenai perut Gohan sampai dia mau mencret. Gohan terpental melayang jauh dan berakhir terseret di tanah. Tapi Gohan yang belum menyerah coba buat bangkit lagi, yang di situ Cell kembali menyombongkan kekuatannya pada Gohan. Cell yakin Gohan telah mengerti betapa hebatnya kekuatan dia yang sebenarnya. Namun Gohan mengatakan hal yang gak terduga, bahwa sebenarnya tadi dia cuma pemanasan. Dan kini Gohan menegaskan akan mulai serius. Mendengar itu, sontak membuat Cell penasaran apa yang Gohan katakan benar atau tidak. Cell yang telah melihat Gohan gak berdaya tentu gak percaya dengan omongan Gohan. Dia malah meremehkan Gohan yang terlalu bersikeras untuk bisa mengalahkannya. Jadi muak dengan semua itu, Cell akan memberikan kematian yang lambat dan menyakitkan untuk Gohan. Kemudian Cell kembali ngeden super keras dan meluncur menyerang Gohan. Dia melancarkan tonjokan Saitama yang ternyata kali ini dapat ditahan mudah oleh Gohan. Dari situlah penonton mulai percaya dengan omongan Gohan, termasuk Cell yang terkejut dengan apa yang terjadi. Gohan mengatakan dia telah melakukan kesalahan, yaitu menganggap Cell terlalu kuat. Padahal sebenarnya Gohan yakin Cell masih jauh di bawah kekuatannya. Kemudian dengan sangat brutal Gohan mematahkan tangan Cell hingga Cell sontak menjerit kesakitan. Cell menangis seperti bayi sampai pengen susu untuk tidur siang. Dengan congak Gohan bilang kalau tubuh sempurna Cell sangatlah rapuh dan lemah. Tubuh perfect yang selalu Cell banggakan ternyata nggak lebih dari sampah yang gak ada gunanya sama sekali. Lalu Gohan bersiap untuk melakukan pukulannya yang seketika Cell langsung menjadi panas dingin. Dia melihat perbedaan pada Gohan, di mana Gohan kali ini benar-benar sangat serius dalam bertarung. Cell terkena tonjokan Gohan di dagunya, membuat Cell sontak terhempas ke udara. Cell terpental nggak berdaya dengan luka darah yang dia dapatkan di mukanya. Di saat Cell masih terhempas itulah Gohan segera menembakkan serangan kejut yang kembali menghempaskan Cell terbang melayang jauh. Terus Gohan meluncur dengan kecepatan tinggi untuk mengejar Cell. Sedangkan Cell yang gak terima menciptakan jurus Piccolo, yaitu makan Kosapo. Cell menegaskan Gohan akan membayar semua yang dia lakukan. Cell menembakkan laser itu yang melesat cepat pada Gohan. Namun gak disangka Gohan dapat menangkis laser itu sangat mudah. Aduh bang, laser kayak gini mah cuma seperti tahu rebus. Laser itu dipentalkan mengenai sebuah gedung yang kemudian Gohan menghilang dari pandangan Cell. Cell penasaran di mana Gohan berada. Tiba-tiba Gohan muncul di belakang Cell dan lalu segera menghajar Cell menggunakan serangan sikut. Sontak saja muka Cell kembali menganga dengan rasa kesakitan yang cukup parah karena Gohan mengenai tepat di punggungnya. Kalau di Sunda mah namanya walikat ya. Itu sakitnya minta ampun kalau ditarik. Dan gak sampai situ, Gohan yang sepertinya belum puas kembali mencengkram kaki Cell lalu menariknya ke bawah. Gohan mengayunkan tubuh Cell lalu membantingnya ke tanah. Seketika tubuh bagian dalam Cell langsung rontok. Bahkan tanah di sana sampai menunjukkan keretakan yang besar. Nah tapi lagi Gohan ini sudah gak mau main-main. Dia kembali menyerang Cell yang gak berdaya dengan menghempaskan Cell ke dalam gedung menggunakan serangan lasernya. Laser itu mengakibatkan ledakan yang besar dengan daya ledak yang dahsyat serta menimbulkan asap yang tebal. Bahkan Dende berusaha melindungi Bulma di sana. Mereka bertahan dari gempuran pertarungan yang terus Gohan dan Cell lakukan. Gohan masih menunggu kebangkitan Cell yang nampak Cell mendapatkan banyak luka sampai dia nampak nggak berdaya. Meski begitu, Cell berusaha buat bangkit karena dia nggak mau diremehkan oleh Gohan. Cell memuntahkan banyak darah. Dia masih nggak percaya kenapa Gohan memiliki kekuatan di atasnya. Padahal yang Cell tahu, Gohan saja nggak bisa mengalahkan para android yang sudah dia serap. Sedangkan Gohan sendiri meremehkan kekuatan Cell
yang jika cuma segitu, maka Gohan tegaskan pertarungan ini sudah berakhir. Cell marah mendengar itu, dia yang seharusnya berkata seperti itu. Lalu, tanpa Cell sadari, dia menumbuhkan tangannya kembali. Hal itu membuat Cell sendiri bingung, dia ternyata bisa melakukan regenerasi. Gohan juga terkejut melihat itu. Hingga kemudian Gohan sadar kalau Cell memiliki DNA Piccolo dalam tubuhnya. Jadi dia mengherankan kalau Cell memiliki semua kemampuan yang Piccolo atau G-Factor punya. Dan alasan Cell baru menyadarinya, Gohan simpulkan karena belum ada seorang pun yang bisa membuat Cell terluka seperti ini kecuali Gohan. Tapi sekarang Gohan tegaskan itu akan percuma karena Cell telah berada di ambang kelelahan. Di situ Cell baru merasakan takut pada Gohan. Dia kali ini menghadapi lawan yang gak bisa Cell kalahkan setelah bertahun-tahun. Cell jadi sangat kesal bagaimana ini bisa terjadi. Padahal datanya sangat jelas. Setelah dia mendapatkan tubuh perfect, seharusnya Cell gak terkalahkan oleh siapapun. Gohan datang mendekati Cell, dia mengatakan data yang Cell miliki tidaklah salah. Gohan mengakui dia telah terbunuh oleh Android 17 dan 18. Tapi, Gohan menjelaskan kenapa dia bisa menjadi sekuat ini, karena dia mendapatkan hak untuk menjaga tubuhnya di alam baka. Dan selama 10 tahun di alam baka, Gohan menghabiskan waktu berlatih bersama Goku dan Piccolo. Dan dia katakan telah mencapai tahap Super Saiyan baru, yaitu Super Saiyan 2. Tapi Gohan tegaskan dia nggak perlu menggunakan Super Saiyan 2 cuma untuk mengalahkan Cell. Karena itu, apa yang Cell anggap sebagai bentuk perfect tidak lebih hanya sebuah sampah yang dibanggakan. Dari latihannya di alam baka, Gohan telah lama melampaui kekuatan Cell. Bahkan pertarungan ini bisa dikatakan bukanlah pertarungan yang adil. Mendengar itu, Cell nampak semakin ketakutan. Dia masih nggak bisa terima dengan apa yang Gohan katakan. Cell meledakkan aura Ki-nya dan tetap merasa sebagai makhluk terkuat di semesta ini. Cell nampak membesarkan seluruh tubuhnya. Dia meningkatkan banyak kekuatan, tapi dengan tubuh ini tentu akan mengurangi kecepatannya. Cell tegaskan dia nggak akan kalah oleh Gohan. Tapi terbukti apa yang penonton sangka, meskipun kekuatannya meningkat, namun membuat kecepatannya melambat. Cell nggak bisa mengenai pukulannya pada Gohan. Bahkan dalam serangan bertubi-tubi yang Cell lancarkan, nggak ada satupun yang berhasil mengenai Gohan. Gohan terus menghindarinya dengan melompat ke sana kemari hingga membuat Cell kesal. Bulma menjadi penasaran kenapa Cell berubah menjadi besar. Apakah Cell telah menjadi semakin kuat lagi? Dende menjelaskan Cell memang telah meningkatkan kekuatannya. Dengar itu, Bulma menjadi panik. Apakah semua itu malah akan berakibat buruk bagi Gohan? Namun, Dende bilang kalau ini adalah kesempatan emas untuk Gohan. Dengan tubuh Cell yang besar, membuat kecepatannya menjadi tidak stabil. Dan nampak Cell masih terus berusaha keras. Dia mencoba untuk terus mengenai serangannya pada Gohan. Di saat bosan bermain-main, Gohan segera melancarkan tendangan Hyuga Toho yang menghantam perut Cell sampai Cell yang kali ini mencret. Cell terpental sangat jauh dan berakhir terseret di tanah dengan sangat memprihatinkan. Gohan segera turun di hadapannya sambil melihat Cell yang sudah mengerang kesakitan. Cell mendapatkan luka semakin parah, membuat sesuatu terjadi pada Cell. Dia seperti ingin memuntahkan sesuatu yang buat Gohan penasaran apa sebenarnya yang Cell lakukan. Gak lama kemudian, Cell memuntahkan seseorang yang ternyata adalah Android 17. Melihat 17 dikeluarkan, Gohan sontak terkejut melihatnya. Begitu juga dengan Bulma yang sangat tahu siapa android tersebut. Jadi, Bulma segera menceritakan kekejaman 17 pada Dende supaya dia tahu cerita awalnya gimana bumi menjadi kacau. Dengan hilangnya 17, Dende merasa kekuatan Cell menurun drastis, di mana dia kembali pada bentuk keduanya, yaitu si bibir tebal. Dalam bentuk keduanya ini, tentu Cell semakin jauh dari kekuatan Gohan, hingga Cell berteriak kencang, gak terima dengan kondisi ini. Melihat semua itu, Gohan menegaskan kekacauan yang Cell lakukan kini telah berakhir sepenuhnya. Jadi, Gohan cuma hanya menghancurkan Cell untuk selamanya, maka bumi akan kembali damai seperti sedia kala. Cell nampak semakin ketakutan, dia nggak bisa terima akan kekalahan ini. Cell yang gak mau mati gitu aja, langsung kabur ke angkasa dengan kecepatan tingginya. Gohan menjadi begitu kesal, di saat Cell melemah, dia menggunakan cara curang untuk melarikan diri. Cell memiliki ide yang licik, yaitu dia akan menghancurkan planet bumi setelah mencapai angkasa. Dengan begitu, Gohan juga akan mati karena nggak bisa hidup di ruang hampa seperti dirinya. Namun, seperti yang kita tahu, Gohan masa depan berbeda dengan Gohan masa lalu.
dia nggak bakal mengulangi kesalahan yang dibuat Gohan masa lalu. Jadi, Gohan tegaskan hari ini dia akan membuat Cell tewas mengenaskan. Gohan menciptakan Super Kamehameha menggunakan satu tangan dan akan menyelesaikannya dengan ini. Sementara Cell hampir mencapai angkasa, dia merasa bahagia karena Gohan akan segera mati. Namun, tanpa Cell sadari, Gohan melepaskan tembakan Super Kamehameha itu yang melesat sangat cepat. Di saat Cell menoleh, dia terkejut melihat besarnya laser itu dan membuatnya gagal untuk menghancurkan bumi. Pada akhirnya, Cell terkena serangan itu hingga menghancurkan tubuhnya menjadi debu, bahkan dengan inti Cell sekalipun. Dengan begitu, Cell nggak bisa beregenerasi lagi. Laser itu kemudian berakhir di angkasa. Dari dampak yang terjadi, menciptakan angin yang kencang membuat Bulma, Dende, dan 17 yang belum sadarkan diri terkena hempasannya. Berakhirlah era kekuasaan Cell dengan langit yang perlahan menjadi terang kembali. Gohan menatap ke langit dan mengatakan semuanya telah berakhir. Namun, saat melihat 17 bangun, Gohan berkata kedamaian hampir dia ciptakan. Melihat itu, 17 hanya diam saja dengan penuh penasaran. Gohan menegaskan dia bisa menghancurkan Cell tadi tanpa perlu melihat 17 lagi. Tapi ini kali terakhirnya bisa melihat wajah 17. Namun, 17 bangkit dengan rasa yang agak congak. Dia berkata bahwa dirinya bersyukur Gohan telah mengalahkan Cell. Sambil berjalan mendekati 17, Gohan mengatakan 17 sama saja seperti Cell. Dia katakan satu-satunya alasan 17 masih hidup karena Cell tadi sempat melarikan diri. Tapi sekarang Gohan akan pastikan kalau 17 bakalan mati. 17 membalas dia nggak sama seperti Cell. Dia dan 18 dilahirkan sebagai manusia, tapi dipaksa Dr. Gero dijadikan android demi membalas dendam pada Goku. Sebenarnya 17 nggak pernah meminta kehidupan seperti itu. Dan di sini 17 telah merasakan kekuatan luar biasa Gohan saat berada di dalam tubuh Cell. Jadi 17 menjadi takut dan nggak berani untuk menantang Gohan bertarung. Malahan 17 meminta ampunan dari Gohan dan berjanji dia akan hidup damai di bumi ini. Namun, Gohan yang sudah kepalang emosi segera meledakkan kekuatannya. Bahkan untuk pertama kalinya, dia menggunakan Super Saiyan 2 yang belum pernah dilihat Cell di zaman ini. Gohan gak bisa terima 17 berlaga sebagai korban setelah semua yang dilakukan 17 dan 18 pada warga bumi. Sebelumnya, 17 dan 18 gak pernah memberikan ampun kepada orang-orang lemah dan membantai mereka cuma demi menghibur diri sendiri. Melihat perubahan baru Gohan semakin membuat 17 ketakutan. Gohan di sini berbeda dengan Gohan masa lalu cuy. Gohan mengingat dia pernah memperingatkan 17 sebelum kematiannya, yaitu untuk tidak pernah melanggar keinginan manusia untuk hidup. Dan karena Gohan hidup kembali, maka ini adalah tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh manusia. Jadi Gohan gak akan mengampuni 17 karena nggak ingin mengambil resiko terkait keselamatan bumi. Gohan mengarahkan tangannya, dia akan segera membunuh 17. Di situ, 17 sampai menangis memohon pengampunan dari Gohan. Dia berharap supaya Gohan memberinya kesempatan kedua. Namun, Gohan tetap menolak atas semua rasa sakit yang 17 sebabkan pada mereka. Gohan berkata, para manusia akan membangun kembali peradaban dan akhirnya hidup damai tanpa ancaman lagi. Dan seperti yang si Kopet duga, Gohan tetap membunuh 17 dengan menghancurkannya menggunakan laser besar. Dalam serangan itu, tubuh 17 langsung lenyap menjadi abu. Saking besarnya serangan itu kembali membuat Dende dan Bulma terkejut hingga laser itu menyinari bumi. Sepertinya Gohan ingin menghancurkan 17 menggunakan kekuatan penuhnya demi meluapkan semua kekesalannya selama ini. Dengan hancurnya 17 dan Cell, maka keadaan bumi sekarang telah benar-benar damai. Semua itu berkat Son Gohan yang telah berlatih keras di alam baka demi mendapatkan kekuatan yang luar biasa besar. Setelah semuanya selesai, Gohan balik ke bentuk biasa dan merasa lega. Akhirnya semuanya telah berakhir. Bulma dan Dende segera datang pada Gohan untuk memberinya selamat atas kemenangannya. Gohan sangat senang melihat mereka juga. Sesuai janji, dia telah melakukan yang terbaik atas perjuangan lama yang Bulma lakukan demi menghidupkannya kembali. Bulma sampai meneteskan air mata setelah bertahun-tahun menderita, akhirnya bisa hidup damai juga. Bulma telah menyangka kalau dia bisa mengandalkan Gohan. Lalu Gohan memberinya jempol, dia memberikan selamat pada Bulma. Gohan bangga, Bulma adalah orang yang terus berjuang hingga akhir. Lalu setelah bumi kembali damai seperti ini, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Makin penasaran?
Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.